nanti jadi tujuan brand. Bukan lagi gender, bukan lagi misalnya lokasinya di mana, umurnya berapa. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. How? Kita mulai dari awal berpikir bangun brand kita dari awal. Oke? Yang pertama, lakukan customer mapping. Ini sama segmentation yang tadi kita bilang. Tapi kalau teman-teman sadar, saya ngegedein psikografis. Apa psikografis? Itu adalah customer mapping yang konteksnya itu bukan perihal cuman mereka tinggal di mana, mereka umurnya berapa. Karena nanti ke depan itu tuh nggak dipakai lagi. Karena apa? Karena dunia kita udah digital. Yang namanya kita segmentasi berdasarkan geografis itu udah nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kita bagi orang, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa gitu. Karena kayak sekarang kalau Tokopedia misalnya, ya semua yang beli kan dari mana-mana. Yang membedakan orang-orang dan diperlukan dalam proses brand adalah perbedaan secara psikografis. Contohnya kelas sosial, persona, sama gaya hidup. Kelas sosial, pernah ada yang dengar SIS nggak? Oh ini SIS-nya A, B, C, D, E gitu. Itu sebenarnya kelas sosial juga sih itu. Kelas sosial itu kita, jadi memang konteksnya bisa jadi dari penghasilan, dari pengeluaran gitu. Kita ngebagi itu, pertama itu dari situ kalau psikografis. Ada orang-orang quote-unquote yang punya duit, doyan konsum. Ada yang punya duit, nggak doyan konsum. Ada yang nggak punya duit, doyan konsum. Ini lebih banyak. Ada yang nggak punya duit, nggak konsum juga. Nah ini yang sadar diri. Nah, kelas sosial itu. Dua, persona. Persona ini banyak pembagiannya. Bahkan kalau persona itu sudah sampai misalnya ada cowok yang karakternya kecewek-cewekan, ada cewek yang tomboy. Nah itu persona itu semua. Karena bisa jadi kita salah ngejual, even misalnya kita bilang market kita cowok, tapi kalau cewek ini cowok-cowok yang kemayu, nggak bisa dikasih produk-produk yang cowok. Bisa jadi mereka tetap jadi konsumennya skincare gitu. Nah itu ngebaginya berarti bukan gender based, tapi personanya mereka. Ini yang nanti jadi tujuan brand. Bukan lagi gender, bukan lagi misalnya lokasinya di mana, umurnya berapa. Sekarang bapak-bapak mau gayanya muda-muda banget. Anak-anak kecil pengen gaya-gaya tua gitu kan. Iya nggak? Adik saya itu SMP udah sibuk skincarean. SMP loh dek kamu. Terus tiba-tiba emak saya beli sepatu Converse. Saya bingung ya. Dunia. Terus gaya hidup itu tadi, ada orang yang doyan nongkrong di tempat-tempat kopi walaupun mereka nggak punya duit misalnya gitu. Itu gaya hidup dia, itu gaya hidup yang mereka pilih. Ada orang-orang yang tajir tapi doyannya itu transportasi jalan darat, nggak doyan naik pesawat tapi doyan naik bus. Ada juga teman-teman saya yang begitu. Ngebaginya itu gaya hidup. Setelah kita customer mapping, kita bikin target kita nih. Target kita ini siapa nih? Kita sudah punya misalnya customer mapping kita ada 4 orang, milih satu dari 4 itu bisa jadi konsiderasinya 3 ini. Berapa market terbesar? Dari gua belah nih mas, 4 orang segmen gua, 70% adalah orang yang doyan ngopi. Jadi gua menyasar orang ini. Ya udah, itu berarti berdasarkan market terbesar. Tapi ada berdasarkan kecocokan produk. Mas, dari keseluruhan ini cuman 20% yang doyan ngopi. Karena produk gua relate ke kopi, gua menyasar 20% ini. Nah, itu kalau misalnya kecocokan produk. Brand roadmap itu beda lagi. Mas, dari 100% ini 20% suka kopi. Gua rencananya tahun depan bakal bikin produk beraroma kopi. Sehingga gue akan targetin orang ini. Itu brand roadmap. Masih tujuan nanti, tapi kita udah mulai sasar dari sekarang. Bigging the target itu, menggali target itu bisa dari FGD, kuesioner, etnografi. Nah, ini kalau ada yang bilang, mas, research marketing atau doing misalnya kayak marketing research costly, butuh banyak duit. Sekali lagi enggak, kalau misalnya memang kalian mau. FGD, focus group discussion, itu caranya gimana? Datengin 6 orang,
dengan profil yang mungkin sudah teman-teman lihat, misalnya tadi Net89 pengen coba nyasar market first jobber yang mau invest ke forex trading misalnya gitu. Ya udah, datang ke satu company, datang satu ke universitas, jangan universitas, company lah, cari 6 orang yang emang first jobber, ajak ngobrol, provide apalah hadiah, mungkin ada bonus voucher atau apa, bilang kami butuh waktu setengah jam untuk kita tanya-tanya. Focus group discussion itu bedanya adalah kita itu butuh sampel sedikit aja tapi kita tanya sampai dalam. Dan tanyanya itu one on one, enggak one on one, sorry, rame-rame tapi ditanya langsung, grup. Focus group discussion. Tapi kalau kuesioner beda, kita itu butuh suara mass untuk kita rata-ratain. Mahal, sekali lagi enggak, bikin aja pertanyaannya di Google Form, terus sebar. Sekali lagi kasih hadiah. Kalau strateginya anak-anak UKM itu, kalau semua mau kita kasih voucher GoPay kan mampus ya. Kita kasih aja, pokoknya kalau yang ngisi kami akan acak 3 orang pemenang bakal dapat voucher GoPay 200.000. Udah dapat modal kita 600.000, tapi kita sebar misalnya ke 1.000 orang. Udah dapat itu data untuk kita formulir bahwa misalnya kayak brand kita itu seperti apa. Terus yang ketiga ini yang paling menarik. Ini biasanya perusahaan-perusahaan bayar mahasiswa-mahasiswa. Itu adalah etnografi. Etnografi ini riset yang unik banget dengan cara kita ikut tinggal sama orang. Orang psikologis tahu biasanya. Jadi ada tuh, ini biasanya company-company FMCG kayak Unilever pakai dulu etnografi, which is bisa buat UKM juga ya. Kalau mereka mau ngeluncurin produk sunlight, mereka harus tahu gaya nyucinya orang itu kayak gimana sih. Mereka akan datang ke pelosok-pelosok, terus bilang mereka dari research agency, mereka cuma minta izin untuk dibiarkan tinggal selama 1 minggu di beberapa rumah gitu. Dan mereka nggak akan ngasih tahu objektif mereka itu adalah pengen ngeliatin cara orang nyuci. Mereka bilang, ibu jalanin aja hidup biasa, kita kayak ngekos lah anggapnya. Tapi nanti saya bakal ngobrol. Mungkin di ngobrol itu sambil ditanya-tanya, tapi momen yang paling penting dia akan ngintip ibu ini nyuci. Nggak ngintip ya, minta izin dia. Ngeliatin nyucinya, oh ternyata cara nyuci mereka lebih doyan sabun colek ngasih gitu. Muncullah sunlight sabun colek misalnya gitu. Itu etnografi, UKM juga bisa ngelakuin itu. At least mulai dari rumah-rumah saudara dulu. Ya kan? Kalau rumah orang bingung nanti. Rata-rata kalau yang lain kan bayar. Kalau ini rumah saudara, kita datang ke rumah saudara, gue pengen dong tinggal sama lu 3 hari aja. Karena dalam hati kita tahu dia suka kopi nih. Kita memang merekam cara dia berinteraksi sama kopi, cara dia bikin kopi dan lain-lain. Oh, akhirnya kita dapat learning. Orang-orang kayak gini, which is profilnya banyak, ke kopi itu biasanya begini gitu. Ini saya bilang. Terus ada contoh pertanyaannya, apa objektif hidup mereka, ingin diasosiasikan ke hal seperti apa mereka, apa problem hidup mereka, bagaimana mereka menjalani keseharian hidup. Ini contoh 4 pertanyaan yang kalau kalian jawab, kalian itu bisa bikin kalian punya brand konsep. Objektif hidup, ingin diasosiasikan seperti apa, itu kan ngejawab kan brand association-nya kayak gimana. Problem mereka untuk yang bisa kita selesaikan itu seperti apa, bagaimana mereka menjalani keseharian hidup gitu kan.